Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Fisika Statistik dan anggota kami yaitu ada 5 orang. Dan pertama itu adalah saya sendiri, Christine Mira Magdalena dengan NIM 24040122120039 dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Rosa dengan NIM 24040122120010. Saya Salsina Laila Arafah dengan NIM 24040122130057. Perkenalkan, nama saya Kejora Tuasaing dengan NIM 24040122120026. Perkenalkan, nama saya Ati Nursitio Khotimah dengan NIM 24040122140136. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai misteri Bose-Einstein Condensate, membongkar rahasia materi super dingin. Dengan bahasan pengertian, sejarah, prinsip, aplikasi, dan perhitungan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Bose-Einstein Condensate itu terlebih dahulu. Jadi, Bose-Einstein Condensate ini merupakan suatu keadaan materi yang dimana itu tuh terbentuk pada suhu yang sangat rendah. Suhu yang sangat rendah yang dimaksud yaitu dekat dengan 0 absolut atau 0 Kelvin atau dalam Celcius yaitu negatif 273,15 derajat Celcius. Pada suhu ini, yaitu sejumlah partikel boson itu berada pada tingkat energi terendah yang sama sehingga memungkinkan mereka berada pada keadaan kuantum yang sama pula. Kondisi ini juga menghasilkan berbagai fenomena fisika seperti superfluiditas yang dimana fluida itu mengalir tanpa viskositas dan superkonduktivitas sehingga memungkinkan aliran arus listrik ini mengalir tanpa hambatan. Sejarah dan penemuan konsep Bose-Einstein Condensate pertama kali diperkenalkan secara teoritis oleh fisikawan India Satyendra Nath Bose yang mengirimkan kertas kerjanya kepada Albert Einstein pada tahun 1920-an. Einstein memperluas ide Bose untuk atom menghasilkan konsep yang dikenal sebagai statistik Bose-Einstein. Namun, hanya pada tahun 1995, Eric Cornell dan Carl Wieman dari Universitas Colorado di Boulder berhasil menciptakan kondensat ini dalam laboratorium menggunakan gas rubidium yang super dingin. Penemuan ini kemudian menghasilkan penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 2001 yang juga melibatkan Wolfgang Gerlach atas pekerjaannya dengan gas natrium. Apa yang dinamakan dengan prinsip statistik Bose-Einstein? Prinsip statistik Bose-Einstein ini dinamakan oleh dua tokoh fisikawan. Yang pertama ada Albert Einstein dan yang kedua ada Satyendra Nath Bose pada tahun 1924. Prinsip ini berisikan rumusan assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang memiliki kelipatan bilangan bulat dari H/2π, sehingga prinsip ini tidak memenuhi eksklusi Pauli. Contoh partikel boson yaitu foton dan fonon. Bagaimana cara kita memahami statistik Bose-Einstein? Yaitu kita dapat memahami fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini membahas tentang permutasi benda yang tidak dibedakan dengan ditunjukkan sifat yang bernilai kekal atau konstan. Ketika membahas konsep Bose-Einstein Condensate atau BEC, hal ini mungkin tampak bersifat teoritis dan tidak berhubungan dengan pertimbangan praktis. Namun, BEC memiliki banyak penerapan yang menjanjikan untuk merevolusi bidang teknologi dan penelitian ilmiah. Beberapa bidang ini mencakup laser atom, perangkat pengukuran presisi, komputasi kuantum, simulasi sistem fisik lainnya, dan banyak lagi. Area penerapan BEC pertama yang signifikan adalah laser atom. Berbeda dengan laser biasa yang memancarkan cahaya koheren, laser atom memancarkan aliran atom yang koheren. Laser atom analog dengan laser optik, namun beroperasi dengan materi, bukan dengan cahaya. BEC dengan gelombang materi koherennya menyediakan platform sempurna untuk menciptakan laser atom. Laser atom akan segera memiliki aplikasi penting dalam bidang pengukuran presisi tinggi dan nanoteknologi.
Bose-Einstein Condensate atau BEC juga menyajikan perangkat pengukuran presisi. Sensitivitas super BEC terhadap lingkungan eksternalnya memungkinkan pengukuran besaran seperti gravitasi, percepatan dan medan elektromagnetik dengan sangat akurat. Dengan adanya Bose-Einstein Condensate atau BEC, para ilmuwan saat ini sedang mengembangkan perangkat yang bahkan lebih akurat dibandingkan jam atom saat ini, yaitu jam atom optik. Jam atom optik menggunakan cahaya dalam spektrum tampak untuk mengukur osilasi atom. Frekuensi resonansi sinar cahaya sekitar 50.000 kali lebih tinggi dibandingkan radiasi gelombang mikro, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih presisi. Penyimpangan yang diharapkan dari jam atom optik baru adalah 1 detik dalam 15 miliar tahun. Kemudian selanjutnya yaitu adalah komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer, fisika, dan juga matematika yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks lebih cepat daripada komputer klasik. Komputasi kuantum atau juga bisa disebut sebagai komputer kuantum mampu memecahkan masalah tertentu lebih cepat daripada komputer klasik dengan memanfaatkan efek mekanika kuantum seperti superposisi dan interferensi kuantum. Beberapa aplikasi di mana komputer kuantum dapat memberikan peningkatan kecepatan seperti itu meliputi machine learning atau ML, pengoptimalan, dan simulasi sistem fisik. Baik, kita masuk dalam perhitungan. Kita asumsikan keadaan partikel tunggal dari partikel dalam kotak di mana G epsilon sama dengan 2pi dikali 2m pangkat 3 per 2 dikali V dikali epsilon pangkat setengah per A pangkat 3. Nah, misalkan kita ingin mempertahankan semua n partikel dalam keadaan selain dalam keadaan dasar, yaitu dengan n sama dengan NE, maka samanya adalah n sama dengan NE sama dengan 2pi dikali 2m pangkat 3 per 2 dikali V per H pangkat 3 integral 0 sampai hingga epsilon pangkat setengah dikali d epsilon per eksponensial beta buka kurung epsilon dikurangi mu tutup kurung dikurangi 1. Oke, saat kita menurunkan suhu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menyesuaikan potensi kimia untuk hal ini, agar penyebut dalam integral tetap. Yang kedua, jika kita menurunkan suhu mu di putaran negatif, harus dinaikkan, yaitu mu mendekati 0. Yang ketiga, suhu hanya bisa turun begitu rendah dalam situasi ini, jika mu-nya hilang. N tidak bisa tetap di bawah suhu kritis yang ditentukan integral dengan mu diset ke 0. Yang keempat, mendefinisikan suhu kritis TC yang diberikan oleh N sama dengan NE, sama dengan 2pi dikali 2m pangkat 3 per 2 dikali V per H pangkat 3 integral 0 sampai hingga epsilon pangkat setengah dikali d epsilon per eksponensial beta buka kurung epsilon dikurangi mu tutup kurung min 1. Yang kelima, akan sangat membantu jika kita mengubah variabel integrasi menjadi x sama dengan epsilon per kb dikali tc yang akan menjadi n sama dengan V per 4 pi kuadrat dikali 2m per H pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2 dikali KB TC dipangkat 3 per 2 integral 0 sampai hingga x pangkat setengah dikali dx per eksponensial x dikurangi 1 yang kita tulis sebagai n sama dengan V buka kurung 2pi m kali k dikali TC per H pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 3 per 2 lalu 2 per akar pi integral 0 sampai hingga x pangkat setengah dikali dx per eksponensial min 1. Penyelesaian untuk TC kita mempunyai adalah TC sama dengan 2pi H pangkat 2 per MK dikali 1 per 2,612 dikali dengan N per V tutup kurung pangkat 2 per 3. Sehingga akhirnya kita menemukan okupansi keadaan dasar yaitu NO per N sama dengan 1 dikurangi T per TC pangkat 3 per 2. Lalu kita mendapatkan gambar grafik jadi seperti ini. Yang pertama, untuk T lebih besar dari TC, jumlah partikel dalam keadaan dasar dapat diabaikan. Yang kedua, di bawah TC, bilangan keadaan dasar meningkat dengan cepat, yang merupakan fenomena Bose-Einstein condensation. Yang ketiga, pertumbuhan NO per N dari 0 menunjukkan bahwa Bose-Einstein condensation adalah transisi fase kontinu orde kedua. Lalu, reaksi kondensasi NO per N disebut sebagai parameter urutan fase suhu rendah dengan analog dengan magnetisasi untuk modelan putaran Ising di bawah suhu kritisnya. Yang keempat, partikel dalam kondensasi mempunyai energi 0 dan momentum 0. Karena yang terakhir, mereka tidak berkontribusi terhadap tekanan dan viskositas, yang merupakan viskositas melibatkan pengangkutan momentum. Maka dapat kita ketahui bahwa Bose-Einstein condensate adalah keadaan materi yang terbentuk pada suhu yang sangat rendah, dekat dengan 0 absolute atau 0 Kelvin. Dalam artian 0 Kelvin atau sama dengan minus 273,15 derajat Celcius.
Pada suhu ini, sejumlah besar boson berkumpul di tingkat energi terendah yang mungkin, membuat mereka menduduki keadaan kuantum yang sama. Kondisi ini menghasilkan berbagai fenomena fisika unik seperti superfluiditas, di mana fluida dapat mengalir tanpa viskositas, dan juga superkonduktivitas yang memungkinkan aliran arus listrik tanpa hambatan. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa teoritis Bose-Einstein pertama kali ditemukan oleh Siebendrans Bose dan juga Albert Einstein pada tahun 1920-an. Selain itu juga eksperimen pertama yang berhasil menciptakan BEC atau Bose-Einstein Condensate di laboratorium pada tahun 1995 oleh Cornell, Wiener, dan juga Kettle. Kita juga telah melihat bagaimana BEC tidak hanya merupakan fenomena ilmiah yang memukau tetapi juga fundamental dalam memahami lebih dalam tentang dunia kuantum. Kondensat ini menunjukkan sifat-sifat unik yang tidak ditemukan pada keadaan materi lain, memungkinkan kita untuk mengamati perilaku kuantum pada skala yang lebih besar dan juga lebih dapat diakses. BEC ini membuka jendela baru dalam fisika dengan menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk memajukan teknologi dari komputasi kuantum hingga sensor ultrasensitif. Potensi aplikasi dari BEC tampaknya tidak terbatas. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana teori dasar dapat membawa ke inovasi praktis yang dapat mengubah cerita kita berinteraksi dengan memanfaatkan saintis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan mengenai apa yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.